Pagi itu, aroma bubur ayam mengepul dari gerobak sederhana di pinggir jalan. Asap tipis membubung dari panci besar, bercampur dengan embun yang masih menggantung di dedaunan. Mang Didi, lelaki paruh baya dengan wajah bersahaja, berdiri di belakang gerobaknya, mengaduk bubur dengan gerakan yang sudah ia hafal di luar kepala. Sendok kayu tua di tangannya bergerak perlahan, mengaduk bubur dengan ritme yang terasa alami. Setiap kali sendok itu menyentuh dasar panci, bubur mengental dengan sempurna. Tak terlalu cair, tak terlalu kental. Semuanya pas. Seakan-akan sendok itu tahu persis bagaimana membuat bubur terbaik. Orang-orang mulai berdatangan. Pelanggan tetap, wajah-wajah yang setiap pagi sudah antre sebelum Mang Didi selesai mengaduk. Ada Pak Burhan, pegawai kelurahan yang selalu memesan bubur tanpa kecap. Bu Rina, ibu muda yang datang membawa putranya yang masih mengantuk. Dan ada juga Bang Ucok, tukang ojek yang selalu bercanda. Bubur Mang Didi mah kayak sulap, gak pernah sisa, gak pernah basi. Mang Didi hanya tertawa kecil, melayani satu persatu. Seperti biasa, sebelum matahari sepenuhnya naik, buburnya sudah habis. Seakan-akan jumlahnya selalu pas untuk semua pelanggan, tak kurang, tak lebih. Saat gerobaknya kosong, Mang Didi menghela napas lega. Ia membersihkan sendok kayu itu dengan hati-hati, seperti merawat sesuatu yang lebih dari sekadar alat masak. Sendok ini warisan dari almarhum ayahnya. Dulu, sebelum Mang Didi meneruskan usaha ini, ia hampir menyerah. Jualannya tak pernah habis, buburnya sering basi. Sampai suatu hari, ayahnya menyerahkan sendok kayu itu. Pakai ini nak, tapi ingat, jangan pernah berhenti berjualan. Mang Didi dulu menganggap itu sekadar pesan seorang ayah kepada anaknya. Tapi semakin lama, semakin ia menyadari, sendok ini bukan sendok biasa. Buburnya selalu laris sejak ia menggunakannya. Tak pernah tersisa, tak pernah basi. Malam itu, saat Mang Didi membersihkan sendoknya, ia terdiam sejenak. Tatapannya terpaku pada serat-serat kayu yang sudah tua, tapi tak pernah lapuk. Ujung-ujungnya halus, tapi ada retakan kecil di bagian gagangnya, seperti urat nadi yang mengalir di bawah kulit manusia. Lalu, di keheningan dapur, ia merasa ada yang mengawasinya. Sejenak ia melirik ke sudut ruangan. Bayangan dari lampu minyak bergetar di dinding. Tak ada siapa-siapa. Tapi Mang Didi bisa merasakan sesuatu. Ia menghela napas, menaruh sendok itu di tempatnya, lalu bergegas ke kamar. Tapi sebelum ia memejamkan mata, kata-kata ayahnya terngiang di benaknya. Jangan pernah berhenti berjualan, nak. Sendok ini selalu butuh bekerja. Saat itu, Mang Didi menganggapnya sekadar nasihat. Tapi kini, ia tak yakin lagi. Fajar baru saja merekah di ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat jingga yang lembut. Di dapur kecilnya, Mang Didi sudah bersiap. Ia menuang beras ke dalam panci besar, menambahkan air secukupnya, lalu menyalakan api di bawah tungku. Di atas meja kayu, sendok tua itu tergeletak diam, seolah menunggu untuk digunakan. Mang Didi menghela napas pelan. Ia mengambil sendok itu, merasakan permukaannya yang sudah halus karena bertahun-tahun digunakan. Tangannya mulai mengaduk. Bubur mendidih perlahan, gelembung-gelembung kecil pecah di permukaannya. Suara gemeretak kayu yang terbakar berpadu dengan bunyi adukan sendok yang menyentuh dasar panci. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat Mang Didi mengaduk, ada getaran aneh yang merambat dari sendok ke telapak tangannya. Halus, tapi nyata. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kayu itu, seolah-olah sendok itu hidup. Mang Didi terdiam. Ia melirik sekeliling dapur, memastikan tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Lalu, samar-samar, ia mendengar sesuatu. Bisikan. Bukan suara yang jelas,
bukan pula sekadar angin berdesir. Itu adalah bisikan lembut yang menyelinap ke telinganya, seakan berasal dari dasar panci yang sedang ia aduk. Mang Didi menelan ludah. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya suara gelembung yang pecah. Tapi bisikan itu semakin jelas. Kata-kata yang putus-putus, seperti suara yang datang dari kejauhan. Jangan, biarkan, berhenti. Mang Didi mencengkeram sendoknya lebih erat. Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis perasaan aneh yang menjalar ke dalam pikirannya. Ia mengaduk bubur lebih cepat. Dan anehnya, suara itu pun menghilang. Setelah bubur siap, ia membawa gerobaknya ke tempat biasa. Pelanggan sudah menunggu seperti biasa. Mereka datang dengan wajah ceria, memuji rasa buburnya yang selalu enak, selalu pas. Namun pagi itu, saat Mang Didi menyendok bubur ke dalam mangkuk pelanggan, ia sempat melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di permukaan bubur panas itu, ada pantulan wajah. Tapi itu bukan wajahnya sendiri. Itu wajah lain, wajah pucat, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Jantung Mang Didi berdegup kencang. Ia berkedip, dan pantulan itu lenyap. Bubur di dalam mangkuk tampak biasa. Mungkin hanya bayangannya sendiri. Mungkin hanya kelelahan. Tapi saat ia kembali mengangkat sendok kayu itu, hatinya mulai dipenuhi oleh satu pertanyaan yang tak bisa ia abaikan lagi. Apa yang sebenarnya ada di dalam sendok ini? Pagi itu, gerobak bubur Mang Didi kembali ramai seperti biasa. Hiruk-pikuk pasar kecil mulai terasa, dengan suara pedagang lain yang menawarkan dagangannya, ibu-ibu yang tawar-menawar harga, dan anak-anak yang berlarian riang. Mang Didi tersenyum tipis. Sejak dulu, buburnya selalu laris. Bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi, panci besarnya sudah hampir kosong. Namun ada sesuatu yang ia rasakan berbeda belakangan ini. Mungkin hanya pikirannya sendiri, atau mungkin karena tubuhnya mulai menua dan cepat lelah. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Setiap kali ia melayani pelanggan, di sudut matanya, ia kerap melihat sesuatu, sebuah bayangan hitam yang sekilas melintas di antara orang-orang. Saat ia menoleh untuk memastikan, tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa kali ia berpikir untuk bertanya kepada pelanggan tetapnya, apakah mereka juga merasakan hal aneh? Tapi ia urungkan niatnya. Mungkin cuma perasaan saja, gumamnya dalam hati. Ia kembali mengaduk sisa bubur di panci, dan di saat itulah jari-jarinya merasakan sesuatu yang kasar di dasar panci. Dahi Mang Didi berkerut. Seharusnya buburnya selalu halus. Ia mengaduk lebih dalam. Sesuatu menyentak di ujung sendoknya, seperti ada benda keras yang tersangkut di sana. Pelan-pelan, ia mengangkat sendok kayunya. Di ujung sendok, ada sesuatu yang menyembul dari dalam bubur. Sesuatu yang berwarna gelap, hampir kehitaman. Jantungnya berdegup. Ia cepat-cepat mengaduk lagi, mencoba menepis kekhawatiran yang mulai merayapi pikirannya. Saat ia mengangkat sendoknya lagi, benda itu sudah tidak ada. Buburnya tetap seperti biasa. Mang Didi menghela napas lega. Mungkin cuma rempah yang menggumpal, bisiknya meyakinkan diri sendiri. Hari itu berlalu tanpa ada kejadian aneh lainnya. Namun saat Mang Didi pulang dan menyimpan sendok kayunya di atas meja dapur, sesuatu yang kecil tapi mengusik mulai terasa. Di gagang sendok itu, ada goresan samar yang sebelumnya tak pernah ada. Seperti retakan kecil. Mang Didi menghela napas panjang, lalu mengabaikannya. Ia terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Toh, buburnya tetap laris, dagangannya tetap berjalan. Ia tidak tahu bahwa sesuatu sedang menunggu. Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi atap rumah Mang Didi dengan irama yang menenangkan. Di dalam dapur kecilnya, ia duduk di bangku kayu, menatap sendok tua yang tergeletak di atas meja.
Goresan samar di gagang sendok itu masih ada. Bahkan saat diperhatikan lebih dekat, goresan itu tampak bertambah panjang, seperti retakan halus yang menjalar perlahan. Mang Didi menghela napas. Mungkin sendok ini sudah terlalu tua, sudah dipakai turun-temurun. Wajar kalau kayunya mulai menua dan retak sedikit. Tapi, kenapa baru sekarang goresan ini muncul? Tangannya menyentuh permukaan sendok. Halus, seperti biasa. Tapi di bagian retakan itu, ada sensasi aneh. Seakan-akan sendok itu sedikit berdenyut di bawah ujung jarinya. Mang Didi menarik tangannya cepat-cepat. Ia menggeleng, menertawakan dirinya sendiri. Masa iya kayu bisa berdenyut? Gumamnya, mencoba mengusir pikiran aneh yang mulai menyelinap di benaknya. Ia berdiri, memasukkan sendok itu ke dalam wadah bambu tempatnya biasa menyimpan alat masak, lalu berjalan ke kamarnya. Malam itu, Mang Didi tidur nyenyak. Namun, di tengah keheningan, terdengar suara halus dari dapur. Tik, tik, tik. Seperti ada sesuatu yang jatuh perlahan ke lantai kayu. Seperti suara tetesan air, atau mungkin sesuatu yang lain. Namun, Mang Didi tidak terbangun. Ia tetap terlelap, sementara sendok kayu itu tetap diam di tempatnya, dengan retakan yang kini bertambah sedikit lebih dalam. Pagi harinya, Mang Didi kembali ke dapur, bersiap memasak seperti biasa. Ia mengambil sendok kayunya, dan seketika keningnya berkerut. Ada sesuatu yang berubah. Sendok itu terasa lebih berat. Tidak banyak, hanya sedikit saja, tapi cukup untuk membuat Mang Didi menyadarinya. Ia membolak-balik sendok itu di tangannya. Gagangnya masih sama, kepalanya masih utuh, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Mungkin cuma perasaan saja, bisiknya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia mengaduk buburnya seperti biasa. Namun saat sendok itu menyentuh dasar panci, samar-samar ia mendengar sesuatu. Bukan bisikan kali ini, tapi seperti desahan napas. Sekejap, Mang Didi berhenti mengaduk. Ia menahan napas, mendengarkan, tapi tidak ada apa-apa. Buburnya tetap mendidih dengan suara lembut seperti biasa. Tidak ada suara aneh, tidak ada yang berbeda. Mang Didi menghela napas lega. Ia mengaduk lagi, dan kali ini tidak ada hal aneh yang ia rasakan. Satu hal yang ia tidak sadari, saat ia meletakkan sendok itu kembali ke atas meja setelah selesai memasak, retakan di gagangnya telah bertambah panjang. Lagi, dan dari celah tipis di kayu itu, sesuatu yang sangat kecil, hampir tak terlihat, merayap keluar. Pagi datang seperti biasa. Langit masih kelabu sisa hujan semalam, menyisakan udara yang lebih sejuk dari biasanya. Mang Didi sudah bersiap di dapurnya, menyalakan api kecil di bawah panci bubur. Ia memasukkan beras, santan, dan air, lalu mulai mengaduk perlahan dengan sendok kayunya. Namun pagi ini ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Bukan dari sendoknya, bukan juga dari panci buburnya, tapi dari udara di sekitarnya. Mang Didi menghentikan gerakannya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ada aroma samar yang tidak biasa. Biasanya, dapurnya hanya dipenuhi bau khas beras yang mulai mengembang, berpadu dengan santan yang perlahan mendidih. Tapi kali ini, ada bau lain yang menyelinap. Bau yang tidak bisa ia kenali. Aroma itu bukan bau busuk, bukan juga bau harum. Ada sedikit rasa anyir yang bercampur dengan sesuatu yang lebih halus, seperti aroma kayu basah yang tertinggal terlalu lama di sudut ruangan. Mang Didi melirik sendok kayunya. Apakah mungkin kayu ini mulai lapuk? Ia mengangkat sendok itu lebih dekat ke hidungnya dan mencium ujungnya. Tidak ada bau aneh. Kayunya masih terasa kering, tidak ada tanda-tanda lapuk. Tapi, kenapa baunya masih ada? Mang Didi menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikirannya. Mungkin hanya perasaan saja. Ia kembali mengaduk buburnya, mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu. Setelah beberapa menit, aroma aneh itu perlahan menghilang.
berganti dengan wangi bubur yang mulai matang. Ia menghela napas lega. Mungkin cuma dapur yang agak pengap, gumamnya. Ia menyiapkan gerobaknya dan seperti biasa, mendorongnya menuju tempat ia biasa berjualan. Hari itu berjalan seperti biasanya. Pelanggan datang silih berganti, mengobrol dengan ramah, menyantap bubur dengan lahap. Tidak ada hal aneh, tidak ada kejadian ganjil. Namun saat Mang Didi sedang menuangkan bubur ke dalam mangkuk, ia melihat sesuatu di dasar pancinya. Sekilas saja, seperti ada sesuatu yang mengambang di antara bubur yang hampir habis. Mang Didi mencoba mengaduknya perlahan. Tidak ada apa-apa. Buburnya tetap bersih seperti biasa. Ia menghela napas, lalu menyendok sisa bubur untuk pelanggan terakhirnya. Namun saat ia menuangkannya, tangannya sedikit gemetar. Di dalam mangkuk, di antara butiran bubur yang putih lembut, ada sesuatu yang kecil dan gelap. Bukan batu, bukan rempah. Bentuknya terlalu kecil untuk dikenali, tapi anehnya, saat ia hendak mengambilnya dengan sendok, benda itu lenyap begitu saja, tenggelam dalam bubur. Mang Didi terdiam sesaat. Pelanggan di depannya menunggu dengan sabar, tidak menyadari keresahan di wajahnya. Dengan sedikit ragu, Mang Didi memberikan mangkuk itu. Pelanggan itu memakannya seperti biasa, tidak menunjukkan reaksi apapun. Mungkin memang tidak ada apa-apa. Mungkin hanya pikirannya sendiri. Tapi saat Mang Didi merapikan gerobaknya, sesuatu menarik perhatiannya lagi. Ia melihat sendok kayunya. Goresan tipis di gagangnya semakin panjang. Pagi itu, Mang Didi merasa lebih segar. Semalam ia tidur lebih awal, berharap bisa menghilangkan perasaan aneh yang menghantuinya beberapa hari terakhir. Mungkin tubuhnya hanya lelah. Mungkin pikirannya hanya bermain-main. Ia mulai memasak seperti biasa. Buburnya mendidih dalam panci besar, diaduk perlahan dengan sendok kayu kesayangannya. Kali ini, ia tidak mencium aroma aneh seperti kemarin. Itu melegakannya. Namun ketika ia mengangkat sendok dari panci, ada sesuatu yang sedikit mengganggu. Sendok itu terasa lebih halus. Gagang kayunya, yang biasanya memiliki sedikit tekstur kasar karena usia, kini terasa licin di tangannya. Seperti telah diamplas semalaman. Mang Didi mengernyit, lalu menggelengkan kepala. Mungkin karena sering kena uap panas, gumamnya, mencoba mengabaikan perasaan ganjil itu. Ia melanjutkan pekerjaannya. Di tempat biasa ia berjualan, pelanggan mulai berdatangan. Seperti hari-hari sebelumnya, buburnya selalu laris. Namun, pagi ini ada satu hal yang berbeda. Biasanya, menjelang siang, pasti ada sisa bubur yang sedikit. Tidak banyak, tapi cukup untuk Mang Didi makan sendiri sebelum pulang. Namun hari ini, setiap kali ia menuang bubur ke mangkuk pelanggan, jumlah buburnya tidak berkurang seperti yang seharusnya. Ia tidak menyadarinya pada awalnya. Tapi ketika ia melayani pelanggan terakhir, ia mulai merasa aneh. Harusnya buburnya sudah habis. Ia yakin sekali. Namun saat ia membuka panci dan melihat ke dalam, masih ada sisa satu porsi, cukup untuk satu mangkuk lagi. Mang Didi terdiam. Ia tahu persis berapa banyak bubur yang ia masak tadi pagi. Seharusnya tidak ada sisa, namun tetap saja ada. Dengan sedikit ragu, ia mengambil sendok kayunya dan mengaduk bubur itu perlahan. Tidak ada yang aneh, tidak ada benda asing, tidak ada suara aneh. Ia akhirnya menuangkan sisa bubur itu ke mangkuk terakhirnya, menyerahkannya pada pelanggan yang tersenyum ramah. Namun saat pelanggan itu mulai menyendok bubur ke mulutnya, Mang Didi tiba-tiba merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu kenapa. Ada perasaan ganjil yang tidak bisa ia jelaskan. Pelanggan itu makan seperti biasa, tidak ada yang aneh. Namun saat ia mengunyah suapan pertama, ekspresinya berubah sesaat. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat Mang Didi menangkapnya.
seperti seseorang yang baru saja mengecap sesuatu yang berbeda. Pelanggan itu tetap menghabiskan buburnya. Namun sebelum pergi, ia sempat menatap Mang Didi sejenak. Tatapan itu sulit dijelaskan. Buburnya enak, Mang. Tapi rasanya beda sedikit dari biasanya, kata pelanggan itu sambil tersenyum tipis. Mang Didi hanya mengangguk pelan. Setelah pelanggan terakhir pergi, ia menatap pancinya yang kini benar-benar kosong. Seharusnya buburnya habis sejak tadi. Seharusnya tidak ada satu porsi tambahan tadi. Seharusnya. Mang Didi menghela napas dan mulai merapikan gerobaknya. Namun saat ia mengambil sendok kayunya, ada sesuatu yang membuatnya terpaku. Gagang sendok itu, retakan yang kemarin kecil kini terlihat sedikit lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Di bagian retakan itu, ada noda samar berwarna gelap, seperti bekas sesuatu yang pernah merembes keluar dan kini mengering. Keesokan harinya, tubuh Mang Didi terasa lebih berat dari biasanya. Sejak subuh, kepalanya pening dan badannya terasa menggigil, meski udara pagi cukup hangat. Ia mencoba bangun dari pembaringan, tapi begitu kakinya menapak lantai, tubuhnya limbung. "Duh, kenapa ini?" Gumamnya memegang dahinya yang panas. Ia mencoba berjalan ke dapur, ingin mulai memasak seperti biasa. Tapi baru beberapa langkah, pandangannya berkunang-kunang, dan ia terpaksa bersandar di dinding. Tidak ada pilihan lain. Hari ini, ia tidak bisa berjualan. Ini pertama kalinya dalam waktu yang lama. Sejak menerima sendok kayu itu dari almarhum ayahnya, ia tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa berjualan. Buburnya selalu habis, pelanggan selalu datang. Tapi hari ini, ia harus beristirahat. Dengan berat hati, Mang Didi kembali ke kasur, mencoba memejamkan mata. Siang berganti sore, sore berganti malam. Mang Didi tertidur sepanjang hari, hanya bangun sesekali untuk minum air. Badannya masih lemas, tapi kepalanya terasa lebih ringan. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Udara dalam rumahnya lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan dari celah-celah jendela, menimbulkan suara gemerisik halus. Saat itu, Mang Didi menyadari sesuatu. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Perlahan, ia membuka mata. Ruangan sepi, lampu kamar masih menyala redup. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tidak hilang. Matanya mengarah ke dapur yang terlihat samar dari tempat tidurnya. Dalam keremangan, ia bisa melihat panci dan peralatan masaknya tersusun rapi. Semuanya masih di tempatnya. Tapi ada satu hal yang tidak berada di tempatnya. Sendok kayu itu. Seharusnya ia taruh di atas meja dapur tadi pagi bersama peralatan lain. Namun sekarang, sendok itu tidak ada di sana. Jantung Mang Didi berdegup lebih cepat. Ia menegakkan tubuhnya perlahan, menajamkan penglihatan ke sudut dapur yang lebih gelap. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang samar, seperti bayangan atau seseorang. Mang Didi mengerjapkan mata, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Tapi saat ia kembali menatap sudut dapur, bayangan itu sudah tidak ada. Tapi sendok kayunya tetap tidak ada di tempatnya. Mang Didi menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin tadi pagi ia menaruhnya di tempat lain dan lupa. Tapi kenapa sekarang ia merasa seolah-olah sendok itu sedang mengawasinya? Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikirannya. Mungkin ini hanya efek demam. Namun saat ia hendak kembali berbaring, terdengar sesuatu. Tok, tok, tok. Mang Didi menegang. Suara itu berasal dari pintu depan. Suaranya tidak keras, bukan seperti orang mengetuk biasa, tapi lebih pelan. Lebih lambat, seperti sesuatu yang tidak terburu-buru. Tok, tok, tok. Siapa yang datang malam-malam begini? Mang Didi menunggu. Tidak ada suara orang memanggil namanya. Tidak ada suara kaki di luar. Hanya ketukan itu terus berulang dengan ritme yang sama.
Untuk beberapa saat, ia hanya bisa duduk terpaku, mencoba mencari keberanian. Lalu, tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Mang Didi menunggu. Tidak ada suara apapun. Tidak ada langkah pergi, hening. Namun, perasaan tidak enak itu semakin kuat. Ia menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Besok, ia akan berjualan lagi seperti biasa. Besok, semuanya akan kembali normal. Tapi saat ia kembali merebahkan diri, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Di samping tempat tidurnya di atas meja kecil tempat ia biasa meletakkan segelas air, sendok kayu itu ada di sana. Dan di gagangnya retakan itu semakin panjang. Mang Didi menatap sendok kayu di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Retakan di gagangnya terlihat semakin panjang, seolah ada sesuatu yang merayap di dalamnya, merobek serat-serat kayu perlahan. Jantungnya masih berdebar, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk terus berjaga. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasi akibat demam. Ia memejamkan mata, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang menggelayuti dadanya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang perlu dipikirkan. Perlahan, kantuk kembali datang, dan Mang Didi pun tenggelam dalam tidurnya. Pagi harinya, tubuhnya terasa lebih baik. Demamnya sudah turun, meski sedikit lemas masih tersisa. Tapi ia tak bisa terus beristirahat. Sudah cukup sehari ia absen berjualan, tak ingin membuat pelanggan kecewa. Ia segera bergegas ke dapur, menyiapkan dagangannya seperti biasa. Sendok kayu itu masih di sana, tepat di tempat ia menemukannya tadi malam. Ia menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengambilnya dengan ragu. Tak ada yang berubah, kecuali retakan itu, yang kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya pagi. Namun Mang Didi mengabaikannya. Ia mulai memasak bubur seperti biasa, mengaduk-aduk perlahan dengan sendok kayunya. Aroma wangi bubur yang mendidih memenuhi dapur, memberinya sedikit ketenangan. Mungkin memang hanya pikirannya saja yang terlalu banyak berimajinasi. Ketika matahari mulai naik, Mang Didi kembali ke gerobaknya, membuka lapak di tempat biasa. Pelanggan setianya segera datang, menyapanya dengan ramah. "Sehat, Mang? Kemarin gak jualan, saya jadi bingung cari sarapan," kata Pak Rojak, pelanggan tetap yang biasa datang paling awal. "Hehehe, iya Pak. Kemarin kurang enak badan, sekarang udah baikan," jawab Mang Didi dengan senyum tipis. Ia mulai menyendok bubur ke dalam mangkuk, menambahkan suwiran ayam, kacang, dan bawang goreng. Sendok kayunya terasa hangat di genggamannya saat ia mengaduk bubur sebelum menyajikannya. Namun saat ia menyerahkan mangkuk pertama, ada sesuatu yang mengganggunya. Aromanya tidak sekuat biasanya. Bubur itu tampak sama, tapi ada sesuatu yang terasa kurang. Pak Rojak meniup buburnya sebentar sebelum mencicipi. Ia mengernyitkan dahi, lalu mengambil satu suapan lagi. "Kok rasanya beda ya, Mang?" gumamnya. Mang Didi terdiam sejenak. "Beda gimana, Pak?" Pak Rojak mengunyah perlahan. "Entahlah, kayak kurang sedap. Biasanya bubur Mang Didi tuh gurih, berasa kayak ada yang nendang. Sekarang kayak hambar." Mang Didi mengernyit. Ia mencicipi bubur yang masih ada di panci. Benar, ada yang hilang dari rasanya. Buburnya tetap lembut, tapi tidak ada kedalaman rasa yang biasa muncul. Seperti ada satu unsur penting yang lenyap begitu saja. Mang Didi mencoba menambah garam dan kaldu, tapi tetap saja rasanya tidak kembali seperti semula. Pelanggan lain yang datang pun memberikan komentar serupa. Ada yang bilang rasanya kurang gurih, ada yang merasa buburnya seperti kehilangan jiwanya. Mang Didi semakin gelisah. Ia tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia teringat pada sendok kayu itu. Retakannya yang semakin panjang. Ketukan di pintu semalam. Apa mungkin? Tidak. Tidak mungkin. Ia menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran aneh itu.
Ini pasti karena ia masih belum benar-benar pulih dari sakit. Namun saat ia kembali menatap sendok kayu yang ia genggam, ia merasa seolah-olah benda itu sedang menatap balik ke arahnya. Dan di ujung gagangnya, retakan itu tampak semakin dalam. Mang Didi mendorong gerobaknya perlahan menyusuri jalanan desa. Pagi itu, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Pikiran tentang buburnya yang berubah rasa masih menghantui benaknya. Beberapa pelanggan kemarin mengomentari bahwa buburnya terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang hilang. Sendok kayu warisan keluarganya masih ia genggam erat saat mengaduk bubur dalam panci. Retakan di gagangnya semakin jelas, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia teringat pesan almarhum ayahnya dulu. Pesan yang selalu diucapkan dengan nada serius. Didi, jangan pernah berhenti jualan. Satu hari pun jangan. Kalau kau berhenti, sendok ini akan meminta pengganti. Dulu, Mang Didi menganggap itu hanya nasihat agar ia tetap rajin bekerja. Namun setelah semua kejadian aneh belakangan ini, bubur yang berubah rasa, ketukan misterius di malam hari, dan sendok yang mulai retak, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Ia harus mencari tahu. Siang itu, setelah buburnya habis terjual, Mang Didi tidak langsung pulang. Ia berjalan menuju rumah Kang Ujang, kakak almarhum ayahnya. Jika ada yang tahu asal-usul sendok ini, pasti Kang Ujang orangnya. Ketika ia tiba, Kang Ujang yang sudah tua menyambutnya dengan tatapan heran. "Tumben datang, Didi. Ada apa?" tanyanya sambil duduk di bangku bambu depan rumah. Mang Didi menghela napas. "Saya mau nanya sesuatu, Paman, tentang sendok kayu ini." Mata Kang Ujang langsung berubah, seolah pertanyaan itu membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak dibicarakan. "Ada apa dengan sendok itu?" tanyanya dengan suara berat. Mang Didi menggenggam sendoknya erat. "Beberapa hari ini ada hal aneh terjadi. Saya sakit, libur jualan sehari, dan sejak itu, bubur saya rasanya beda. Pelanggan juga bilang begitu. Terus, sendok ini retak." Kang Ujang tak langsung menjawab. Ia menatap Mang Didi lama, sebelum akhirnya berdiri dan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah kotak kayu tua yang tampak sudah berdebu. Kang Ujang membuka kotak itu, mengeluarkan secarik kain lusuh, lalu menyerahkannya kepada Mang Didi. Saat dibuka, terlihat tulisan tangan yang sudah mulai pudar. "Inilah asal-usulnya," ujar Kang Ujang dengan nada muram. Mang Didi membaca baris-baris tulisan itu dengan saksama. "Aku telah membuat perjanjian. Daganganku akan selalu laris selama aku tidak pernah berhenti. Sendok ini akan memastikan itu. Namun, jika aku melanggar, aku harus menyerahkan pengganti." Jantung Mang Didi berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Kang Ujang. "Apa maksudnya ini, Paman?" Kang Ujang menghela napas panjang. "Didi, sendok itu bukan sekadar warisan keluarga. Ayahmu melakukan pesugihan." Mang Didi membeku. "Dulu, ayahmu hampir bangkrut. Pelanggannya sepi, buburnya tak laku. Sampai suatu hari, ia pergi ke tempat yang tak seharusnya ia datangi. Sebuah tempat di luar desa, tempat orang-orang mencari peruntungan lewat jalan yang salah." Mang Didi menggigit bibir. Ia tahu tempat yang dimaksud. Dulu, ia sering mendengar desas-desus tentang orang-orang yang pergi ke hutan di ujung desa, lalu pulang dengan keberuntungan aneh. Kang Ujang melanjutkan dengan suara lebih pelan. Ia pulang membawa sendok kayu itu. Sejak hari itu, dagangannya selalu habis. Pelanggan datang berbondong-bondong. Tapi ada syarat yang harus ia penuhi. Ia tak boleh berhenti berjualan satu hari pun. Mang Didi merasa napasnya semakin berat. Kalau sampai ia berhenti, sendok itu akan meminta pengganti. Mang Didi menelan ludah. "Pengganti? Maksudnya?" Kang Ujang menatapnya dalam. "Seseorang harus dikorbankan, entah itu pelanggan atau orang terdekatnya sendiri." Darah Mang Didi berdesir. Ia ingat, beberapa hari lalu ia sakit dan tak berjualan.
Lalu sendok itu mulai retak, buburnya berubah rasa. Keanehan mulai muncul. Dan yang paling mengerikan, ketukan di pintu rumahnya malam itu. Jangan-jangan sesuatu sudah mulai menagih janji. Mang Didi merasa tubuhnya melemas. Ia memegang sendok itu dengan tangan gemetar. Jadi, kalau saya berhenti jualan lagi, Kang Ujang mengangguk pelan. Ya, sendok itu akan meminta pengganti. Dan kali ini, mungkin bukan hanya sekadar rasa bubur yang berubah. Mang Didi merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia kini mengerti, warisan yang ia terima bukan sekadar sendok kayu tua, tapi sebuah perjanjian. Dan kini, perjanjian itu mulai menuntut bayarannya. Malam sudah larut ketika Mang Didi akhirnya tiba di rumah. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang kini menggantung di pundaknya. Ia menatap gerobaknya yang terparkir di sudut halaman. Sendok kayu warisan itu masih terselip di sela peralatan dagangnya. Pikirannya berkecamuk. Pesugihan. Ayahnya dulu melakukan pesugihan untuk memastikan buburnya selalu laris. Dan sendok ini, sendok kayu yang selama ini ia anggap sekadar peninggalan berharga, ternyata adalah alat dari perjanjian kelam itu. Dan sekarang, giliran dirinya yang harus meneruskan. Mang Didi duduk di balai-balai depan rumah, mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. Hatinya bergejolak. Ia tidak ingin hidup dengan cara seperti ini. Menjual bubur yang entah bagaimana caranya bisa menarik begitu banyak pelanggan dengan syarat yang tidak ia pahami sepenuhnya. Namun di sisi lain, jika ia berhenti berjualan, sendok itu akan meminta pengganti. Siapa yang akan dikorbankan? Pelanggan setianya, tetangganya, atau justru keluarganya sendiri? Mang Didi menatap ke dalam rumah, ke arah kamar tempat istrinya tidur. Ia tidak ingin kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Tapi jika ia terus berjualan, apakah itu berarti ia melanjutkan perbuatan ayahnya? Ia memejamkan mata, mencoba mencari jawaban, tetapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Tok, tok, tok. Mang Didi tersentak. Suara ketukan itu, perlahan ia menoleh ke arah pintu rumahnya. Dada Mang Didi mulai berdebar kencang. Ketukan itu tidak terlalu keras, tapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Siapa yang mengetuk di jam selarut ini? Ia menelan ludah, berdiri dengan ragu-ragu, lalu berjalan ke arah pintu. Tangannya gemetar saat menggenggam pegangan pintu. Ketika ia membukanya, tidak ada siapapun di luar. Namun di depan pintu tergeletak sesuatu. Sendok kayu itu bersih, mengkilap, tanpa satu retakan pun. Padahal, tadi siang sendok itu sudah retak. Jantung Mang Didi berdegup semakin kencang. Sendok itu seolah telah kembali seperti semula. Seolah sesuatu telah diperbaiki. Tapi oleh siapa? Atau oleh apa? Dengan tangan gemetar, ia mengambil sendok itu. Saat jemarinya menyentuh permukaannya, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya seakan membeku. Di gagang sendok itu, ada bercak merah gelap. Bukan cat, tapi darah. Mang Didi mundur selangkah. Nafasnya tersengal. Apa yang telah terjadi? Apakah sendok itu sudah menagih penggantinya? Dan jika ya, siapa yang telah dikorbankan kali ini? Hari-hari berlalu dalam kabut kecemasan bagi Mang Didi. Tubuhnya semakin lemah, demamnya tak kunjung reda, dan pikirannya terus dihantui oleh rahasia kelam yang baru saja ia ketahui. Ia tidak berjualan selama beberapa hari, sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Di dalam rumahnya yang sunyi, ia hanya bisa berbaring dengan tubuh yang semakin ringkih, sementara suara-suara aneh mulai mengganggunya. Malam pertama tanpa jualan, ia terbangun karena suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Mang Didi menoleh dengan malas, pikirannya masih kabur akibat demam. Ia mengira itu hanya ranting pohon yang tertiup angin. Namun suara itu terus berulang. Teratur,
Pelan, tetapi sangat jelas. Ia menguatkan diri, bangkit dari tempat tidur dan berjalan tertatih menuju jendela. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tirai. Tidak ada apapun di luar, hanya kegelapan malam yang terasa lebih pekat dari biasanya. Namun saat ia hendak kembali ke tempat tidur, tok, tok, tok. Ketukan itu kini berpindah ke pintu depan. Mang Didi terdiam, peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ketukan itu terdengar lebih pelan dari biasanya, namun terasa begitu berat. Seperti ada sesuatu yang menunggu di balik pintu. Ia tidak berani membukanya. Ia hanya bisa berbaring kembali, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Tapi malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Hari berikutnya, keanehan semakin menjadi-jadi. Saat subuh menjelang, Mang Didi terbangun oleh bau bubur yang familiar. Aroma gurih dan harum itu memenuhi seluruh rumah. Dengan tubuh yang masih lemah, ia bangkit dan berjalan menuju dapur. Dan di sanalah ia melihatnya. Panci buburnya penuh terisi. Buburnya teraduk dengan sempurna, seperti ada yang memasaknya semalaman. Asap tipis masih mengepul dari permukaannya. Sendok kayu warisan itu tergeletak di samping panci, tampak bersih dan siap digunakan. Mang Didi mundur selangkah. Siapa yang memasak ini? Tangannya gemetar saat ia meraih sendok kayu itu. Saat jemarinya menyentuh permukaannya, sesuatu terasa berbeda, panas, seperti baru saja digunakan. Jantung Mang Didi berdetak kencang. Apakah ini artinya meskipun ia tidak berjualan, buburnya tetap dibuat? Oleh siapa? Atau oleh apa? Hari ketiga, Mang Didi mulai mendengar suara-suara. Bukan ketukan lagi, tapi bisikan. Saat ia berbaring di tempat tidurnya, suara itu terdengar begitu dekat, seolah ada seseorang berdiri di sampingnya. "Didi, kenapa kau berhenti?" Mang Didi membelalakan mata. Suara itu terdengar serak, berat, dan anehnya familiar. Ia menoleh ke kanan, tidak ada siapapun. Namun saat ia berbalik ke kiri, napasnya tertahan. Di sudut kamar, berdiri sosok samar. Bayangan hitam, tinggi, dan menghadap ke arahnya. Mang Didi tak bisa bergerak. Sosok itu berdiri di sana, diam. Lalu perlahan-lahan, ia mengangkat sesuatu di tangannya. Sebuah sendok kayu, sendok yang sama seperti milik Mang Didi. "Didi, kau harus kembali berjualan." Suara itu semakin lirih, tetapi menusuk langsung ke dalam kepalanya. Tiba-tiba, tubuh Mang Didi terasa begitu berat, pandangannya mulai kabur, dan kegelapan menyelimuti kesadarannya. Sebelum semuanya menghilang, ia mendengar satu bisikan terakhir. "Atau kau yang akan menjadi gantinya." Malam itu, hujan turun dengan deras, menambah suasana mencekam di rumah kecil Mang Didi. Ia masih terbaring lemah, tubuhnya terasa semakin berat, dan pikirannya dipenuhi oleh ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Sejak 3 hari terakhir, gangguan yang ia alami semakin menjadi-jadi. Bayangan di sudut kamar kini tidak hanya berdiri diam, ia bergerak. Setiap malam sosok itu semakin mendekat, menggumamkan bisikan yang semakin jelas di telinganya. "Didi, waktumu hampir habis." Ia mencoba mengabaikan suara itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya halusinasi akibat demam. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin nyata teror itu menjadi. Dan malam ini, ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Istrinya Yati, yang selama ini mencoba merawatnya dengan sabar, mulai ikut merasakan keanehan. Pintu rumah yang seharusnya tertutup rapat tiba-tiba bergoyang sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lorong, dan peralatan dapur jatuh tanpa sebab. Namun yang paling menyeramkan terjadi saat ia sedang beristirahat di kamar, menemani Mang Didi. Tiba-tiba, suara adukan bubur terdengar dari dapur. Kres, kres, kres. Suara sendok kayu mengaduk dalam panci. Yati langsung merinding. Ia menoleh ke arah Mang Didi yang masih terbaring lemah. Jelas bukan suaminya yang berada di sana.
Dengan napas tertahan, ia memberanikan diri keluar kamar. Dapur mereka gelap, hanya diterangi cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela kecil. Yati melangkah perlahan, semakin dekat dengan suara itu. Dan saat ia sampai di depan pintu dapur, ia melihatnya. Di meja, di atas panci yang penuh dengan bubur, sendok kayu itu mengaduk sendiri. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menggerakkannya. Yati menjerit, mundur dengan tubuh gemetar. Namun sebelum ia bisa lari kembali ke kamar, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari dalam bubur yang sedang diaduk, muncul sepasang tangan kurus dan pucat. Tangan itu berusaha merangkak keluar dari dalam panci, seperti seseorang yang sedang berusaha meloloskan diri dari kuburannya. Teriakan Yati menggema di seluruh rumah. Mang Didi tersentak bangun. Suara istrinya yang berteriak membuatnya seketika terbangun meski tubuhnya masih lemah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret dirinya keluar kamar. Begitu sampai di dapur, ia melihat Yati terduduk di lantai. Wajahnya penuh ketakutan, sementara panci buburnya kini kosong. Tidak ada tangan, tidak ada bubur, hanya sendok kayunya yang tergeletak di meja. Tapi saat Mang Didi hendak mengangkat sendok itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan itu begitu keras, seolah ingin merobohkan pintu. Lalu terdengar suara parau dari luar. Didi, kau harus berjualan lagi, atau gantinya harus diambil malam ini. Mang Didi membeku, napasnya tercekat. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera melakukan sesuatu, maka sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dengan gemetar, ia mengambil sendok kayu itu dan berlari keluar rumah, menerobos hujan. Ia tidak peduli dengan tubuhnya yang masih lemah. Ia harus menghancurkan sendok ini. Namun baru beberapa langkah, ia merasa seolah-olah kakinya ditarik ke belakang. Ia tersungkur. Dari bayangan gelap di pekarangan rumahnya, sosok itu muncul. Bayangan hitam yang selama ini menghantui mimpinya kini berdiri nyata di hadapannya. Tinggi, kurus, wajahnya mirip ayahnya. Kau sudah tahu syaratnya, Didi. Suara itu berbisik. Tidak ada jalan keluar. Mang Didi mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa semakin berat. Dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang menekan jantungnya. Ia terbatuk. Dan dari mulutnya keluar butiran-butiran nasi bubur. Matanya melebar. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Napasnya semakin pendek, pandangannya semakin gelap. Dan ia bisa merasakan sesuatu merayap di tubuhnya, meresap ke dalam kulitnya. Di saat-saat terakhirnya, ia hanya bisa mendengar bisikan terakhir dari sosok di hadapannya. Sekarang kau adalah bagian dari bubur ini. Pagi harinya, Yati menemukan Mang Didi tergeletak di halaman rumah. Sendok kayu masih tergenggam di tangannya. Ia sudah tidak bernyawa. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, namun bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu yang tak sempat terucap. Yati jatuh berlutut, matanya memburam oleh air mata. Ia mengguncang tubuh suaminya, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun kenyataan jauh lebih kejam. Di dekatnya, panci bubur yang semalam kosong kini terisi penuh. Bubur yang masih mengepulkan asap, harum, dan siap disajikan. Seolah baru saja dimasak oleh tangan yang tak terlihat. Yati menoleh, tangannya gemetar, mencari sendok kayu yang tadi digenggam Mang Didi. Tapi sendok itu hilang. Ia melihat ke sekeliling, ke tanah, ke halaman, ke dalam rumah. Namun sendok warisan keluarga itu lenyap tanpa jejak. Angin pagi berembus pelan, membawa kesunyian yang mencekam. Lalu dari kejauhan, samar-samar, Yati mendengar suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara adukan bubur. Kres, kres, kres. Mendatar, pelan. Seperti seseorang sedang mengaduk sesuatu. Entah di mana. Dan saat itu, Yati sadar.
Sendok itu belum selesai mencari pemilik barunya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kematian Mang Didi. Rumah tuanya kini kosong, tertutup debu dan dedaunan kering yang tertiup angin. Tak ada lagi uap bubur mengepul di pagi hari. Tak ada suara ramahnya menyapa pelanggan. Namun di luar sana, kehidupan terus berjalan, dan sesuatu tampaknya belum benar-benar berakhir. Di sudut kota yang berbeda, seorang pedagang bubur tengah bersiap membuka lapaknya. Udara pagi masih segar, suara azan subuh baru saja berlalu, dan jalanan perlahan mulai ramai. Gerobaknya sederhana, tak jauh berbeda dari yang dulu dimiliki Mang Didi. Di atas pancinya, uap bubur panas mengepul, menguar bersama aroma gurih yang menggoda. Di tangannya, ia menggenggam sebuah sendok kayu tua. Sendok itu tampak biasa saja bagi orang awam, meski jika diperhatikan lebih saksama, ada ukiran samar di gagangnya. Terlalu tua untuk dikenali, terlalu asing untuk diabaikan. Pedagang itu tersenyum puas saat mengaduk buburnya. Kres, kres, kres. Aneh, pikirnya. Buburnya lebih cepat matang hari ini. Aromanya lebih tajam, lebih menggoda. Bahkan sebelum selesai mengaduk, pelanggan pertama sudah datang, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Dalam hitungan menit, antrean mulai terbentuk. Pedagang itu terkekeh kecil. Wah, rezeki nomplok nih. Namun di sela-sela hiruk-pikuk, di antara obrolan para pembeli yang tak sabar menunggu, tak ada yang menyadari sesuatu. Saat pedagang itu mengaduk, sendok kayu di tangannya tampak bergerak sendiri, sedikit lebih cepat dari gerakan tangannya. Seolah ikut mengaduk. Dan di suatu tempat, mungkin di balik bayang-bayang pagi, suara samar terdengar, hampir seperti bisikan. Jangan berhenti berjualan. Jangan biarkan aku kelaparan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.